Sumpah gue kaget dan takut banget sama cerita ini ya. Dan yang bikin beda ya, si cerita ini orangnya tuh masih hidup normal sampai sekarang. Tapi nggak pernah lagi berani tinggal sendirian. Nah, dia nggak punya kemampuan indera keenam. Nggak suka hal mistis dan awalnya ya, dia tuh bahkan nggak percaya sama cerita horor. Sampai satu keputusan kecil dalam hidupnya yang bikin dia tuh harus tinggal dengan sesuatu yang nggak pernah tercatat sebagai manusia. Hai guys, balik lagi di Kamek Cerita. Nah, untuk kisah hari ini bener-bener gue merinding banget karena ya itu tadi ya, orangnya masih ada cuy di sekarang ya, di 2025 ini ya. Dan lu kalau misalnya suka sama cerita-cerita horor kayak gini, jangan lupa subscribe YouTube gue, jangan lupa di like dan di share juga ya guys. Gue langsung aja deh ke inti ceritanya ya. Jadi untuk tokoh utama kita sebut aja namanya Adit ya. Dia tuh karyawan biasa yang baru banget pindah kerja dan butuh tempat tinggal yang cepet. Nah, ini si Adit nih nemuin rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Harganya tuh sangat murah, terus juga lokasinya juga enggak aneh dan lingkungannya pun terlihat normal-normal aja. Satu-satunya yang bikin Adit ganjel ya, itu tuh cuma satu guys. Dimana ya, pemilik rumah tuh nggak banyak nanya. Ya, nggak nanya nih ke si Adit ya, kerja di mana lu Dit ya kan? Nggak nanya tinggal berapa lama, cuma bilang apa? Kalau cocok langsung tempatin aja. Ih, udah sus banget sih ya dari harga murah. Oke lah kalau misalnya dari harga murah tuh ya ada juga ya kontrakannya harga murah. Cuman kalau udah pemiliknya, biasa kan pemilik malah yang agak bawel ya. Lo tinggalnya sama siapa aja gitu kan? Ini enggak. Sumpah gue itu udah sus banget sih. Nah di sini nih ya, di minggu pertama nih ya, semua tuh masih berjalan normal sampai Adit tuh sadar kalau rumah itu tuh enggak bener-bener sepi. Mulai merinding nggak lo ya? Kebayang nggak tuh ya dia tinggal sama siapa tuh? Nah, terus juga di sini nih untuk gangguan awalnya bukan penampakan guys ya. Jadi bukan suara teriakan juga, tapi hal-hal kecil nih kayak pertama nih ya. Kedengeran ya suara langkah pelan pas malam hari, terus juga si pintu dapur kontrakannya tuh juga sering terbuka sendiri dan barang-barang tuh kadang suka berpindah sedikit. Nah, dan ini tuh kejadiannya selalu di jam yang sama antara jam 2 dan jam 3 pagi. Adit, gila sih. Gue kalau jadi Adit, hari pertama gue dapat gangguan kayak gitu, gue langsung ngacir, gue sumpah ya. Dari denger-dengar suara-suara aja gue udah merinding ya, gila sih ini. Dan di sini nih Adit masih sempet-sempetnya guys mikir logis. Mungkin dia mikir ini tuh angin atau kucing atau cuma sugesti aja karena mungkin dia ngerasanya ya kan tempat baru gitu ya. Cuman Dit please deh ya. Dan di sini sampai suatu malam, jadi waktu itu tuh dia tuh bangun ya. Terus dia tuh ngerasa kayak ada orang yang berdiri terlalu deket nih di samping kasurnya. Anjir lah. Gila, sumpah. Nah, di sini juga Adit udah mulai sering mimpi-mimpi aneh nih. Jadi bukan mimpi buruk berdarah ya, tapi mimpi yang persis sama dengan kondisi nyatanya. Gila, bener-bener loh diganggunya luar dalam loh, sampai mimpi-mimpi ya. Dan di sini ya, di mimpinya ini tuh bentukan mimpinya itu tuh bener-bener kamarnya tuh sama, terus juga posisi tubuhnya sama, jam dinding juga menunjukkan waktu yang sama. Dan selalu ada satu sosok yang sosok itu duduk di pojok kamar, diam dan nunduk. Sumpah gue merinding Bo bacain ya Bo ya. Yang di sini nih yang bikin Adit trauma ya. Jadi setiap dia bangun dari mimpi ya, posisi barang tuh di kamarnya berubah persis seperti di mimpi. Wow, wah ini gokil sih. Gue kira tuh cuman kayak digangguin aja ya. Dan ini benar-benar sampai ke mimpi-mimpi dan mimpinya berasa real banget ya. Gokil banget nih. Nah, suatu pagi tuh Adit nemu kopi masih hangat di meja ya. Padahal dia tuh belum bangun lama. Dan dia yakin nggak bikin kopi. Sumpah, gokil. Ini gue baru denger ya, ada cerita yang
kopi loh tiba-tiba ada di meja makan loh ya. Terus di dapur ada tulisan juga samar di kaca. Kata dia gini di kacanya, aku bantuin. Aku bantuin gak tuh ya? Nah sejak saat itu tuh hidup Hadid jadi merasa aneh ya. Tapi lancar-lancar aja. Terus juga di sini kerjaannya beres nih, masalah kelar. Nah hal-hal yang harusnya ribet jadi gampang. Dan setiap malam ya selalu ada perasaan kalau ada yang jagain dia. Cewek atau cowok nih ya. Gangguan berhenti di rumah tapi mulai muncul di luar guys ya, dimana Adit di sini ngerasa dia tuh sering ngomong tanpa sadar ya, kadang nggak inget juga keputusan yang dia ambil. Terus juga orang-orang bilangnya sikapnya juga berubah nih si Adit ya. Dan di suatu hari ya temannya tuh pernah nyeletuk guys. Jadi gini, lu kadang kayak orang lain Dit. Wow. Kalimat itu benar-benar nempel di kepala Adit dan karena dia mulai ngerasa nggak selalu sendirian di badannya sendiri. Aneh banget ya. Nah terus juga jadi bener-bener nih ini kontrakannya ngeri banget ya. Di sini juga Adit tuh udah mulai cari tahu nih soal rumah itu ya dari tetangga-tetangganya. Nah, dia baru tahu kalau ada beberapa fakta nih. Jadi yang pertama, penghuni sebelumnya. Jadi itu tinggal sendirian juga. Dan suatu hari nggak pernah terlihat lagi. Terus juga nggak pindah ya. Terus nggak meninggal, cuma hilang. Nah, dan sebelum kejadian itu, orang-orang tuh sering lihat dia ngobrol sendiri di dalam rumah nih guys. Terus gangguan pun berubah, bukan lagi bantuan, bukan lagi bisikan. Tapi permintaan dan suara itu tuh mulai bilang, capek ya hidup sendiri. Istirahat aja, biar aku yang lanjutin. Sumpah ini ngeri banget ya, karena ini bener-bener menurut gue gangguan yang ada itu udah bukan kayak suara-suara lagi gitu ya. Atau misalnya barang bergerak sendiri atau kayak mungkin mati lampu. Ini bener-bener yang sampai ngerubah sifat si Adit itu sendiri gitu ya. Ini menurut gue ngeri banget dan tipe gangguannya itu malah ngebantuin. Gue nggak tahu ya di sini plus minus juga mungkin buat Adit ya. Dan Adit pun juga udah mulai kehilangan waktu ya. Jadi tidur lebih lama dari ingatannya nih. Terus bangun di tempat yang dia nggak inget datangnya. Jadi bener-bener diganggunya tuh luar dalam ya sampai ke dirinya loh. Dan sampai suatu malam tuh Adit sempat bercermin ya. Dan di cermin itu tuh bener-bener refleksinya bergerak lebih dulu. Nah, terus ya senyum duluan si Adit nih dan dia bilang pelan. Sekarang giliran mama gue mau ngomong gitu kan. Gitu kan. Nah, di sini tuh akhirnya Adit pindah guys, tinggal bareng sama orang lain dan nggak pernah sendirian lagi. Dan Adit juga bilang setelah dia pindah dari rumah itu ya, dia tuh mikir kalau semuanya tuh bakal selesai. Nggak ada lagi nih suara-suara langkah, terus juga nggak ada lagi nafas di telinga. Dan nggak ada lagi mimpi aneh. Tapi guys ya, ternyata, nah nih ada plot twistnya nih ya. Yang pindah tuh cuma tempatnya. Bukan sesuatunya. Wah gila. Jadi beberapa minggu pertama tuh aman. Sampai suatu malam Adit bangun jam 2 lebih dikit ya. Dan bukan karena mimpi guys. Tapi karena perasaan yang sama persis. Kayak waktu pertama kali dia tinggal di kontrakan itu. Dan Adit tuh ngerasa dadanya berat. Terus juga ruangan tuh kerasa penuh. Dan udara di sekitar kepalanya tuh kayak ada yang berdiri terlalu deket gitu ya. Di sini Adit udah nyoba untuk menutup mata dan berusaha tenang dan berpikir bahwa ini tuh cuma trauma. Tapi dari sisi ranjang ada suara pelan. Nadanya yang sudah dia kenal banget. Apa coba? Tenang, tempatnya aja yang beda. Ih, ngeri banget nggak lo? Sampai ngikut Adit nggak?
Tuh ya. Dan sejak malam itu gangguannya udah nggak lagi muncul sebagai suara, tapi sebagai kebiasaan. Nah, di sini Adit juga sering nemu nih gelas air yang terisi sendiri, terus juga HP yang berpindah tempat, pintu kamar yang kebuka pagi-pagi. Nah, hal kecil kayak gini nih hampir nggak kelihatan tapi konsisten. Dan yang paling bikin dia ngeri ya guys ya, setiap kali Adit lagi capek banget atau lagi stres atau lagi ngerasa pengen nyerah, ada suara di kepalanya yang bilang, apa coba? Istirahat aja, aku bisa gantiin. Wah, gila sih. Di sini Adit sadar satu hal. Jadi selama itu dia tuh hidup sendiri ya. Selama dia ngerasa butuh ditemani, terus juga sesuatu itu tuh nggak akan pergi, guys. Oh my god. Karena yang dia kasih dulu tuh bukan rumah, tapi izin. Ngeri banget ya guys. Gue baru sekali nih denger cerita kayak gini. Dan di sini Adit bilang ke orang-orang ya di ceritanya ya. Jadi katanya gini nih, kata si Adit nih. Yang paling seram itu bukan waktu gue lihat dia, tapi waktu gue mulai ngerasa nyaman sama keberadaannya. Lo kebayang gak sih? Lo kebayang gak? Itu posisinya kayak gimana? Dan ini real, orangnya ada sampai sekarang. Dari yang dia mulai takut sampai benar-benar udah jadi kebiasaannya dan benar-benar nolongin dia sehari-hari. Kayak men, ini cewek cowok udah kayak asistennya nggak sih? Wow ya. Dan di sini kalau lo semuanya masih pada nonton sampai titik ini, jujur gue ucapin makasih lo guys. Karena nggak semua orang kuat nih ya denger cerita panjang kayak gini ya. Tapi memang ini tuh ceritanya tuh seru banget. Karena ini tuh bukan cuma soal dia digangguin, dia baru pindah rumah ke kontrakan, terus si yang punya kontrakannya sus banget, mencurigakan, nggak cuma sampai di situ. Tapi ini bener-bener gangguannya bisa bikin jadi kebiasaan gitu loh. Maksudnya bener-bener aneh menurut gue. Mimpinya sama, terus sampai bisa ngebantuin yang bener-bener kayak, ya kan Adit hidup sendiri gitu ya. Jadi kayak pasangan gak sih ya. Dan di sini kalau lo percaya atau enggak sama ceritanya, ya itu haknya lu ya. Gue di sini sih cuma nyampein apa yang dialamin sama si Adit nih guys. Tapi satu hal yang bisa gue bilang ya, kadang hal paling berbahaya itu tuh bukan makhluknya, tapi rasa nyaman yang kita kasih ke dia. Tapi kalau misalnya lo punya pengalaman horor atau pernah ngerasa ada sesuatu yang nemenin hidup lu ya, boleh dong cerita di kolom komentar ya guys. Seru nih pasti ya kan. Dan seperti biasa ya, kalau lo suka konten cerita horor panjang kayak gini ya, jangan lupa untuk like, terus subscribe YouTube Kamek dan share-share ke temen lo ya, yang berani nonton pastinya. Yang nontonnya tuh sendirian tengah malam gitu, yang lo kalau tidur harus dengerin cerita-cerita horor, boleh banget. Nah, soalnya di channel itu gue bukan cuma cerita horor guys ya, gue cerita tuh bener-bener tentang hal-hal yang sering kita anggap nggak ada ya. Padahal mungkin nih ya, lagi berdiri di dekat kita sekarang. Ngeri banget lagi. Sampai ketemu guys di cerita berikutnya ya. See you. Bye-bye guys. Dan semoga malam lo cukup sepi untuk bisa tidur dengan tenang ya guys. Bye. See you next video. Rekomendasi Kamek nggak pernah salah.